Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang saya bahas adalah aplikasi turunan atau penerapan turunan. Nah, di aplikasi turunan ini nanti ada persamaan garis singgung, ada fungsi naik turun, kemudian ada stasioner. Nah, yang pertama di sini kita bahas dulu tentang persamaan garis singgung. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung pada kurva di turunan, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita menentukan gradien atau M sama dengan F aksen X1. Nah, di mana F aksen ini adalah turunan pertama dari fungsi Fx. Nah, karena kita mencari gradien, jadi perlu diingat bahwa gradien di sini ada gradien dari garis yang sejajar dan ada gradien dari garis yang tegak lurus. Nah, kalau sejajar maka gradien 1 sama dengan gradien 2. Tapi kalau tegak lurus jadi gradien 1 kali dengan gradien 2 atau M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Tapi yang digunakan adalah M2-nya. Untuk mencari M2-nya atau gradien kedua yaitu negatif 1 dibagi dengan M1 atau gradien pertama. Nah, setelah menentukan gradien, langkah yang kedua kita menentukan titik singgung. Tapi ingat, di titik singgung ini jika sudah ada atau sudah diketahui di soal, maka kita tidak perlu mencari lagi. Tapi kalau di soal masih belum diketahui, berarti kita harus mencari dulu titik singgungnya. Nah, kalau sudah mencari gradien dan mencari titik singgung, maka langkah yang ketiga yaitu persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung di sini kita menggunakan Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M2, gradien kedua, kali dengan X dikurangi dengan X1. Ini rumus dari persamaan garis singgung. Oke, langsung saja ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh soalnya di sini yang pertama tentukan persamaan garis singgung parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 1 yang melalui titik negatif 1,2. Diketahui adalah parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dan di sini ada keterangan yang melalui titik. Berarti di sini titiknya adalah titik singgung negatif 1,2. Oke, langkah yang pertama kita mencari gradien. Kalau mencari gradien di sini kan di soal tahu Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, untuk mencari gradien sendiri ini kita menurunkan persamaan kurvanya. Jadi kita turunkan yaitu Y aksen sama dengan 2 turun ke depan pangkatnya dikurangi 1. Nah, karena gradien M sama dengan F aksen X1 dan titik yang dilalui tadi adalah negatif 1,2 dengan negatif 1 ini merupakan X1 dan 2-nya adalah Y1 sehingga gradien sendiri M sama dengan F aksen X1 sama dengan kita menggunakan turunannya yaitu 2X gini, tapi X yang di sini kita ganti dengan X1. Kita ganti berapa di situ? Kan negatif 1. Jadi gradien sama dengan 2, X-nya kita ganti dengan negatif 1. Jadi 2 kali negatif 1 yaitu negatif 2. Nah, gradien sudah ketemu. Langkah yang berikutnya, langkah kedua kita menentukan titik singgung. Karena titik singgung dari soalnya di sini sudah diketahui bahwa titik singgungnya adalah negatif 1,2. Berarti kita tidak perlu mencari titik singgung lagi. Negatif 1 di sini merupakan X1 dan 2 merupakan Y1. Kalau titik singgung sudah diketahui berarti kita langsung ke langkah yang ketiga yaitu mencari persamaan garis singgung kurva. Kita menggunakan rumus Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi dengan X1. Nah, Y-nya tetap, tapi Y1 ini kita ganti dengan 2. M kita ganti dengan negatif 2. Kali X dikurangi dengan X1 kita ganti dengan negatif 1. Nah, sehingga diperoleh Y dikurangi 2 sama dengan negatif 2 kali X tetap. Nah, ini min kali min. Min kali min adalah plus 1. Nah, begini. Sehingga diperoleh Y dikurangi 2 sama dengan negatif 2 kali X, yaitu negatif 2X
negatif 2 kali 1, negatif 2. Nah, diperoleh Y sama dengan negatif 2 ini kita pindah ruas ke ruas kanan, sehingga diperoleh negatif 2X dikurangi dengan 2, ini pindah ruas jadi plus 2. Nah, diperoleh Y sama dengan negatif 2X. Nah, jadi persamaan garis singgung kurvanya yaitu Y sama dengan negatif 2X. Oke, lanjut ke soal 2. Contoh soal yang kedua, di sini tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 yang sejajar. Nah, di sini ada keterangan yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X dikurangi 5. Langkahnya sama dengan contoh yang pertama, kita menentukan gradien terlebih dahulu. Nah, karena di soal di sini ada keterangan sejajar, berarti kita menentukan gradien dari garis yang sejajar. Nah, dari persamaan garisnya, bukan persamaan kurva, tapi dari persamaan garis yaitu Y. Ini Y sama dengan 3X dikurangi 5. Nah, kalau misalkan di soal nanti diketahuinya persamaan garis ini belum Y sama dengan, berarti nanti kalian jadikan dulu Y sama dengan. Nah, berhubung di soal ini sudah Y sama dengan, kita tidak perlu merubahnya, tetap Y sama dengan 3X dikurangi 5. Nah, masih ingat dulu kalau ada persamaan garis. Nah, kalau misalkan ada persamaan garisnya Y sama dengan MX tambah C. Nah, MX tambah C berarti gradiennya kan adalah koefisien dari X ini kan ya. Ini adalah gradien. Nah, berarti kalau di sini di soal ini adalah Y sama dengan 3X dikurangi 5, berarti gradien yang pertama yaitu koefisien dari X saja, yaitu 3. Ini masih gradien yang pertama. Nah, karena sejajar, maka M1 sama dengan M2. Nah, gradien pertama sama dengan gradien kedua, yaitu sama dengan 3. Nanti yang digunakan adalah gradien yang kedua ini. Nah, gradien sudah ketemu, langkah yang kedua kita mencari titik singgung. Nah, untuk mencari titik singgung di sini dari persamaan kurva. Nah, persamaan kurva di soal diketahui Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 5X tambah 6. Dari persamaan kurva ini kita turunkan Y aksen, turunan dari fungsi Y yaitu Y aksen sama dengan 2 turun ke depan, jadi 2X dikurangi dengan turunan dari 5X yaitu 5. Kemudian kita menggunakan gradien. Gradien yang kedua. Nah, masih ingat ya, untuk mencari gradien kan awalnya adalah M sama dengan F aksen X1. Nah, ini M gradien yang digunakan adalah gradien yang kedua. Sehingga gradien yang kedua ini sama dengan 3. Sama dengan F aksen X1. Di sini F aksen kan berarti turunan dari fungsi Fx. Karena kurvanya adalah Y, berarti turunan dari fungsi Y, yaitu 2X dikurangi 5. Nah, sekarang kita operasikan dari sini, negatif 5 ini kita pindah ruas ke ruas kiri. Jadi diperoleh 3, min dipindah ruas jadi plus 5 sama dengan 2X. Disisakan X saja yang ruas kanan, sehingga 2 nanti pindah ruas ke ruas kiri. 3 ditambah 5 yaitu 8, 2 pindah ruas jadi per 2. Diperoleh X-nya sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4. Nah, ini sudah ketemu untuk X1. Yang belum ketemu adalah Y1 karena titik singgung adalah X1, Y1. Kita selanjutnya mencari Y1. Nah, untuk mencari Y1-nya, X1 ini kita substitusi ke persamaan kurva. Nah, sehingga diperoleh Y1 ya, X1-nya sama dengan berapa tadi? Sama dengan 4, berarti di sini 4 kuadrat dikurangi dengan 5 kali 4 ditambah dengan 6. Diperoleh Y1, 4 kuadrat yaitu 16 dikurangi 5 kali 4, 20 ditambah 6. Jadi Y1 yaitu negatif 4 tambah 6, positif 2. Nah, jadi titik singgung saya singkat jadi TS, titik singgungnya adalah X1-nya 4, Y1-nya adalah 2. Ya, ini titik singgung sudah ada, gradiennya juga sudah. Tinggal yang belum adalah
persamaan garis singgung kurva. Nah, jadi langkah yang ketiga yaitu PGS. Untuk mencari PGS yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan gradien kedua kali dengan X dikurangi dengan X1. Kita substitusikan titik singgung dan gradien, diperoleh Y dikurangi Y1-nya dari titik singgung adalah 2 sama dengan M2 gradien yang kedua adalah 3 kali dengan X dikurangi X1 dari titik singgung yaitu 4. Nah, kita operasikan Y dikurangi 2 sama dengan 3 kali X yaitu 3X, 3 kali negatif 4 yaitu negatif 12. Nah, yang ruas kiri kita sisakan Y saja, berarti negatif 2 ini pindah ruas ke ruas kanan, diperoleh 3X dikurangi 12, min 2 pindah jadi plus 2. Nah, diperoleh Y sama dengan 3X, negatif 12 tambah 2 yaitu negatif 10. Nah, jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X kurangi 5 adalah Y sama dengan 3X dikurangi 10. Oke, contoh soal yang ketiga, garis yang menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X tambah 3 dan tegak lurus garis X dikurangi 2Y tambah 15 sama dengan 0. Nah, ini kita mencari persamaan garis singgung parabola tapi yang tegak lurus. Jadi langkahnya sama dengan sebelumnya, kita menentukan gradien terlebih dahulu. Nah, menentukan gradien karena tegak lurus berarti kita menggunakan persamaan garis. Persamaan garisnya di sini ada X dikurangi dengan 2Y tambah dengan 15 sama dengan 0. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka kita jadikan Y sama dengan. Nah, kalau jadi Y sama dengan, berarti yang ruas kiri ini kita sisakan yang ada Y-nya. Selain itu, kita pindah ruas ke ruas kanan. Nah, diperoleh negatif 2Y sama dengan X ini kita pindah ruas jadi negatif X, 15 juga pindah ruas jadi negatif 15. Kita kalikan semuanya dengan negatif. Diperoleh 2Y sama dengan X plus 15. Nah, sehingga Y sendiri sama dengan X ditambah dengan 15 dibagi dengan 2. Nah, kalau seperti ini. Nah, tadi kan kalau ada persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, berarti gradiennya adalah M di sini. Nah, berarti kalau Y sama dengan X plus 15 dibagi 2, maka gradiennya yaitu M1 sama dengan 1, di sini ya, 1/2. Yaitu koefisien dari X. Ini untuk gradien yang pertama. Karena tegak lurus di soal, tegak lurus maka gradiennya adalah M1 kali dengan M2 sama dengan negatif 1, sehingga M2-nya yaitu negatif 1 dibagi dengan M1. M1 sebelumnya sudah ketemu 1/2, berarti di sini negatif 1 dibagi dengan 1/2. Nah, kalau seperti ini berarti kita jadikan bentuk perkalian, diperoleh M2 sama dengan negatif 1 kali dengan 2/1. Nah, diperoleh gradien keduanya adalah negatif 2. Gradien sudah ketemu, berarti kita langkah yang berikutnya mencari apa? Mencari titik singgung. Oke, untuk mencari titik singgung, kita menggunakan parabolanya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 2X tambah 3. Nah, dari parabola ini kita cari turunannya, sehingga diperoleh Y aksen sama dengan 2X dikurangi dengan 2. Nah, dari turunan ini baru kita mencari titik singgung menggunakan gradien. Gradien yang kedua sama dengan F aksen X1. Nah, maka di sini diperoleh M2-nya tadi kita dapatkan negatif 2.
Gradien yang kedua kita dapat negatif 2, kita substitusikan. Jadi negatif 2 sama dengan f aksen x1 atau y aksennya di sini adalah 2x dikurangi dengan 2. Nah, sekarang yang ada konstanta, ini kita pindah ruas ke ruas kiri, jadi diperoleh negatif 2, ini pindah ruas plus 2 sama dengan 2x. Nah, 2x ini adalah 2x1 karena kita mencari titik singgung. Nah, negatif 2 ditambah 2 adalah 0 sama dengan 2x1. Nah, x1 sendiri sama dengan 0 dibagi dengan 2. Nah, 0 dibagi dengan berapapun hasilnya adalah 0. Nah, ini titik singgung untuk x1-nya sudah ada. Baru kita mencari titik singgung untuk y1. Dengan cara apa? Dengan cara kita substitusikan x1 ini ke persamaan kurva. Persamaan kurvanya adalah y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 3. Kita substitusikan x-nya adalah 0, yaitu y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 ditambah dengan 3. Jadi diperoleh y sama dengan 0 kurangi 0, 0 ditambah 3 yaitu 3. Nah, di sini jadi titik singgung atau TS, titik singgungnya adalah 0,3. Oke, di sini untuk gradien sudah ketemu, titik singgung juga sudah ketemu, yang belum adalah persamaan garis singgung. Jadi langkah yang terakhir di sini, langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, kita menentukan persamaan garis singgung kurva dengan rumus y dikurangi y1 sama dengan m2 kali dengan x dikurangi dengan x1. Kita substitusikan untuk y1, m2, dan x1-nya. Yaitu y sama dikurangi y1-nya adalah 3 dari titik singgung sama dengan gradiennya adalah negatif 2. Gradien yang kedua kali dengan x dikurangi x1-nya adalah 0. Ini juga dari titik singgung. Nah, diperoleh y dikurangi 3 sama dengan negatif 2 kali x, negatif 2x, negatif 2 kali negatif 0, positif 0. Nah, di sini, baru di sini ya, yang ruas kiri kita sisakan y-nya saja, berarti negatif 3 kita pindah ke ruas kanan, diperoleh negatif 2x, ditambah 0, negatif pindah ruas jadi positif 3. Nah, y sama dengan negatif 2x, 0 tambah 3, yaitu 3.